Halo para calon pekerja migran Indonesia. Bekerja di negara Jepang bagi sebagian besar penduduk Indonesia mungkin menjadi sebuah impian. Saat ini kesempatan bekerja di negara Jepang sangat terbuka lebar. Mengapa demikian? Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja dan populasi yang menua. Pertanggal 1 April 2019, pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan baru terkait regulasi keimigrasian, yaitu status kependudukan atau Status of Residence yang baru, atau Specified Skilled Workers atau SSW. Apa itu tenaga kerja asing berketerampilan spesifik? Pekerja berketerampilan spesifik atau Specified Skilled Workers adalah kebijakan keimigrasian baru dari pemerintah Jepang berupa penambahan 2 kategori baru status visa atau status residensi bagi tenaga kerja asing di Jepang, yaitu pekerja terampil atau skilled workers dan pekerja ahli atau expert workers. Kebijakan ini dituangkan dalam amandemen Immigration Control and Refugee Recognition Act pada bulan Desember 2018 yang berlaku per tanggal 1 April 2019. Pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama seperti pekerja Jepang. Kebijakan baru tersebut membuka peluang kerja di Jepang bagi tenaga kerja asing atau TKA yang berketerampilan spesifik pada 14 sektor dengan kuota sebanyak 345.150 orang selama 5 tahun antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Untuk menjadi tenaga kerja berketerampilan khusus, kita harus mengetahui secara rinci perjanjian kerja bagi pekerja berketerampilan khusus. Perjanjian kerja ini penting dipahami agar calon pekerja migran Indonesia atau CPMI mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya selama menjadi pekerja berketerampilan khusus. Beberapa hal yang harus diketahui dan dipahami dalam perjanjian kerja bagi pekerja berketerampilan khusus, diantaranya: kapan aktivitas kerja dimulai? Periode perjanjian kerja atau masa mulai dan berakhirnya perjanjian kerja? Kapan perjanjian kerja akan berakhir? Perjanjian kerja pekerja berketerampilan khusus ini dibuat dalam 2 rangkap. Selain perjanjian kerja, CPMI juga harus mengetahui dan memahami syarat-syarat kerja bagi pekerja berketerampilan khusus. Ingin tahu apa saja syaratnya? Syarat kerja bagi pekerja berketerampilan khusus adalah sebagai berikut. Tercantum periode perjanjian kerja, jelas tempat kerjanya, mengetahui jam kerja, mengetahui rincian pekerjaan, mengetahui jam kerja dan hari kerja dalam 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, mengetahui ada tidaknya jam lembur, hari libur dan cuti, mengetahui detail gaji yang diterima, mengetahui prosedur pengunduran diri. Apakah pekerja mendapatkan tanggungan biaya kepulangan atau tidak? Apakah pekerja diikutsertakan dalam asuransi atau tidak? Terkait soal kesehatan, penting diketahui, terutama saat ini hampir semua negara sedang mengalami pandemi COVID-19, termasuk di negara Jepang. Oleh karena itu, selain mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan, pekerja berketerampilan khusus pun diwajibkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama bekerja dan tinggal di negara Jepang. Protokol kesehatan yang wajib dilakukan oleh pekerja berketerampilan khusus selama berada di Jepang adalah dengan melakukan kegiatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, CPMI juga harus mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku di negara Jepang, karena tidak menutup kemungkinan aturan protokol kesehatan di Jepang dan di Indonesia berbeda. Setelah diterima bekerja di negara Jepang, PMI juga harus mengantisipasi hal-hal yang tidak berkaitan dengan dunia kerja, misalnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Banyak fakta membuktikan bahwa ada beberapa PMI terpapar paham tersebut di atas. Oleh karena itu, BP2MI bekerjasama dengan stakeholder untuk bersama-sama menangkal paham-paham radikal dan ekstremisme agar tidak masuk ke lingkungan pekerja migran Indonesia. Data penempatan pekerja migran Indonesia selama 3 tahun terakhir, antara tahun 2018 sampai dengan 2020, menunjukkan bahwa tren mayoritas PMI adalah berjenis kelamin perempuan,
yaitu 70% hingga 80%, yang mana perempuan sangat rentan terpapar paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Maka dari itu diperlukan pemahaman yang baik untuk terhindar dari resiko-resiko terpapar paham-paham tersebut. Kerentanan PMI terpapar paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sangat besar dan seringkali mereka sudah menjadi target kelompok radikalisme. Mengapa demikian? Karena PMI memiliki beberapa keunggulan dan faktor. Beberapa faktor penyebab kerentanan PMI terpapar paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme antara lain faktor sosial dan lingkungan, faktor kesepian, faktor banyaknya berita-berita palsu atau fake news, dan faktor ekonomi. Nah, para calon PMI sudah paham kan? Hati-hati dengan paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ayo persiapkan diri, patuhi perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku, bergaya hidup bijak, dan persiapkan bekal untuk masa depan.